Oke, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke, teman-teman, kali ini di depan saya ada sebuah mixer 4 channel ya, dari Ashley seri Evolution 4 ya. Nah, dimana mixer mini ini sangat populer ya untuk saat ini. Banyak orang menggandrungi dan menggunakan dan berburu mixer si mungil ini ya. Karena memang mixer ini ya tergolong sangat simple ya. 4 channel, yaitu 2 channel untuk mono dan 2 channelnya ini stereo ya. Saya di sini tidak akan mereview secara detail karena banyak video-video yang mereview mixer ini ya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan dan akan membedah isi daleman dari mixer ini ya. Nah, fitur ini pada mixer ini cukup lumayan komplit ya, terutama untuk DSP-nya ya. Jadi ini reverb-nya sangat lumayan bagus ya, nyes-nyes, kenyes-kenyes gitu suaranya gitu. Nah, yang saya akan jelaskan di sini bahwa dengan fitur kelebihan dari Ashley ini ternyata ada sedikit kekurangan ya. Itu yang saya rasakan gitu. Kekurangannya itu ternyata kalau saya perhatikan bahwa inputan atau gain dari mixer ini sangat kecil ya. Jadi kalau untuk setting mic dynamic ya yang 10 itu, ini gain udah full ya. Kemudian ini volume juga udah full. Dan main ini full, tapi suaranya tidak terlalu keluar gitu. Nah, itu kalau menggunakan mic dynamic yang jacknya itu Akai ya, yang kecil, yang dicolokin ya, yang 1/4 in itu ya. Tetapi kalau untuk musik, oke ya, sangat bagus. Gainnya cukup keras, terasa ya. Tetapi untuk mic yang menggunakan dinamik dan menggunakan jack Akai ya, itu gainnya sangat kecil, jadi tidak terasa sama sekali. Jadi kalah sama musik. Kalau kita mau karaokean ya, ini gain dan volume mic udah full, sementara volume dari musik sedikit saja gitu ya, udah menutupi suara vokal kita gitu. Jadi mic-nya tidak tidak terasa gitu, tidak terdengar gitu. Nah, kemudian saya coba menggunakan mic wireless ya, sama dari Ashley juga, yang beberapa waktu lalu sempat saya review. Mungkin Anda bisa melihat videonya di sini ya gitu. Nah, saya pergunakan mic wireless karena mic wireless itu jacknya jack Akai juga ya, masuk ke sini yang 1/4 in gitu, sama gitu. Jadi volume harusnya mic wireless itu kan sinyalnya itu gainnya tuh udah lebih besar daripada mic dynamic gitu, tetapi sama saja ternyata kendalanya itu gain dari mixernya ini sendiri gitu, yang memang sangat kecil gitu. Oke, sekarang saya akan langsung bedah saja, dan kebetulan ini knop-knopnya udah saya bongkar ya, selepasin, dan baut-bautnya udah saya lepasin. Jadi saya akan bongkar dan review isi dalemannya ya. Mungkin kalau video-video yang lain hanya sebatas review setting, pengetesan ya, dan hasil suara. Tetapi saya di sini akan mereview isi daleman dari komponen mixer ini ya. Dan ini udah saya buka, saya coba. Ini masih ada bautnya.
Nah, oke teman-teman, ini udah terbuka. Nah, yang ini adalah modul USB, MP3 dan Bluetooth ya. Nah, ini ya. Jadi ini modulnya untuk modul USB, MP3 dan Bluetooth ya. Oke. Nah, ini terdiri dari dua bagian ya. Ini untuk inputan ya, yang ini jack inputan. Kemudian ini untuk gain dan EQ ya, equalizer dan pengaturan volume ya. Nah, ini adalah chip untuk reverb ya, DSP ya. Nah, ini chipnya segini ya, kecil, tetapi suaranya kenyas-kenyas ya, lumayan. Oke teman-teman, jadi di sini untuk gain dari mixer ini menggunakan IC tipe JRC 4580 ya. Nah, ini makanya saya pikir ini menggunakan IC 5532 ya, ternyata ini menggunakan IC 4580 gitu. Dan komponennya semua ini SMD ya, jadi memang untuk servisnya ini cukup lumayan ya, nanti merepotkan karena komponennya sangat kecil-kecil banget nih, untuk resistansi kemudian kapasitor nih kecil-kecil banget ya, jadi tidak terlihat dengan kasat mata. Makanya saya menggunakan kaca pembesar ya, seperti ini biar kelihatan. Nah, oke ya teman-teman. Nah ya gitu. Nah, kemudian untuk gain preamp mic-nya ini hanya satu tingkat ya, hanya satu tingkat gitu. Nah, dari sini masuk ke jack multi ini ya. Nah, ini saya gambarkan skematiknya ya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan dari hasil skematik dari mixer ini ya. Oke. Jadi saya akan langsung bahas aja untuk skematiknya ya. Karena kalau dilihat dari sini mungkin tidak akan terbayang ya. Saya aja ini nggak bisa ngebayangkan gitu bagaimana wiringnya kalau melihat seperti ini gitu ya. Nah, tetapi di sini saya udah menggambarkan secara skematik ya. Oke, jadi seperti ini. Oke, akan saya dekatkan dulu kameranya biar jelas ya teman-teman melihatnya. Oke teman-teman, saya hanya menggambarkan satu channel saja ya. Nah, yang saya bilang tadi bahwa inputan menggunakan jack Akai itu sangat rendah ya, ketimbang dengan inputan jack Canon atau XLR. Jadi jack multi ini ya, kalau saya pisah terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama itu jack XLR atau Canon yang kaki 3 ini ya. Kemudian yang tengahnya ini, yang bolong ini untuk jack Akai yang 6,5 mm ya, atau 1/4 in. Nah, jadi di sini. Jadi jack Akai itu kan seperti ini ya, kalau saya gambarkan jacknya itu. Nah, seperti ini kan ya. Nah, seperti ini kan. Jadi ini adalah T, ini ada R, ini adalah S ya. Jadi TRS ya. Nah, ini untuk jack Akai ya, yang 1/4 in ya. Nah, jadi seperti ini. Nah,
Untuk gain dari atau penguat dari mikrofon ini atau mixer ini, yaitu tadi menggunakan IC 4580, dimana kalau saya perhatikan dari skematik ini ya, nah ini penguatannya hanya 30 kali gitu. Sementara kalau saya perhatikan di rangkaian mixer-mixer lain, minimum itu mereka memperkuat atau gainnya itu 100 kali, bahkan ada yang sampai 300 kali lipat gitu. Tetapi di sini pada rangkaian ini ya, gainnya tuh hanya 30 kali gitu. 30 kali penguatan. Dari mana bisa melihat bahwa ini gainnya 30 kali penguatan gitu. Jadi karena ini op-amp ya, op-amp itu adalah ini ya, R ini dibagi R input ya. Jadi 100 dibagi 3,3 berarti kurang lebih sekitar 30 ya. 30 gitu. Jadi gain dari penguat mic ini hanya sebesar 30 kali gitu. Nah, makanya kenapa saya bilang bahwa gain dari mixer ini sangat rendah sekali gitu ya, karena memang penguatannya yang pertama satu adalah hanya 30 kali penguatan. Sementara pada rangkaian yang lain, saya ambil contoh ya, ada ini skema yang saya coba ambil dari rangkaian lain ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah ini, nah yang ini ya, dimana di sini adalah R-nya 300 kilo untuk R yang ini ya, untuk inputnya 1 kilo. Jadi 300 dibagi 1 adalah 300. Jadi sini penguatannya kurang lebih 300 kali ya. Makanya ini sangat sensitif dan sangat peka gitu. Jadi input kecil aja gitu, ini akan terasa gitu di outputnya. Nah ini salah satu contoh op-amp dari mixer yang lain. Tetapi pada mixer yang asli ini, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di sini hanya 30 kali penguatan ya. Oke, kemudian yang kedua, kenapa jack Akai, inputan pada jack Akai itu kecil? Yang kedua adalah di sini. Nah ini untuk inputan jack Akai ya, yang jack ini nih ya, jack TRS. Jadi kalau kita menggunakan mic dynamic yang menggunakan jack seperti ini ya, yang Akai dicolokin ke sini, maka sebelum diperkuat oleh op-amp ini, maka di sini udah terjadi reducer ya, diredus ya sinyalnya. Nah sinyal dari mikrofon diredus oleh resistor ya, resistor ini yang 10 kilo di seri dengan 22 kilo dan 10 kilo untuk T, 10 kilo untuk R. Nah ketika menggunakan jack mono ya untuk mic dynamic, maka R ini akan bergabung dengan S ya, short ya. Jadi artinya R yang ini akan terhubung ke ground. Jadi yang aktif adalah inputan yang T ini. Nah, sekarang di sini ada sinyal dari mic dinamik, kemudian ini ada resistor, terjadi pembagi tegangan ya, atau pembagi gain. Nah, kalau kita jumlahkan resistor dari sini ya, ada 10 tambah 10 tambah 22 berarti kurang lebih 42 kilo ya. Sementara inputnya berada di posisi 10 kilo ini, maka 30 kilo, 30 dibagi 40 ya, ya kurang lebih sekitar 75% ya, 75%. Nah jadi inputan yang dari dinamik ini ya, mixer dari mic ini sudah direducer, diperkecil menjadi 70% gitu. Kemudian di sini penguatannya hanya 30 kali, maka kenapa sinyal outputnya itu juga kecil gitu? Karena satu, tadi di sini penguatannya hanya 30 kali, kemudian di sini di input mic-nya itu ini impedansinya sangat tinggi ya, kemudian di reducer lagi gitu. Jadi otomatis dari mic aja udah diperkecil sinyalnya,
datang ke sini penguatannya hanya 30 kali gitu. Maka output mic itu juga kecil. Nah, tetapi apabila teman-teman menggunakan mic yang jacknya menggunakan XLR ya atau Canon seperti ini yang kaki 3, maka di sini penguatannya cukup lumayan besar gitu ya. Jadi hanya dihambat 470 ohm saja ya, dan di paralel dengan 4K7 ya di seri antara input min dan input plus ya, ini dengan 100 kilo ke negatif. Jadi penguatannya ini sekitar 90% ya, 90% kurang lebih kalau saya hitung tadi ya. Nah, jadi artinya inputan XLR ini lebih tinggi gainnya ketimbang inputan jack Canon, jack Akai yang ini ya, gitu. Nah, tadinya saya mau merubah ya supaya gainnya lebih besar ya. Maka hal yang saya akan lakukan tadinya itu mengganti R ini ya. Jadi yang R3K3 ini akan saya ganti menjadi 1 kiloan ya, supaya penguatannya ini menjadi 100 kali gitu. Karena 100 dibagi 1 jadinya 100 ya. 100 kali penguatan. Jadi otomatis gainnya ini akan menambah gitu. Tetapi kembali saya perhatikan di sini ya, rangkaiannya ini. Nah, yang tadi saya bilang tadi R3K3 ini berada posisinya di sini nih. Ya, teman-teman. Nah, ini sangat kecil banget gitu ya. Jadi ini RSMD gitu. Jadi kalau saya robah gitu, ini saya kesulitan karena saya tidak mempunyai solder uap ya, gitu. Jadi tidak bisa langsung diganti gitu untuk R yang ini ya, untuk menambah gain. Jadi R yang 3K3 ini ganti dengan 1 kilo ya, agar penguatannya ini menjadi 100 kali gitu. Jadi otomatis gain dari sini akan lebih peka gitu, akan lebih tinggi gitu ketika menggunakan mic dynamic gitu. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mau bereksperimen boleh saja ya, R ini diganti dengan 1 kilo atau 1K2 ya gitu. Jadi nanti otomatis gainnya akan menambah ya, naik ya, ketimbang aslinya ini gitu. Otomatis nanti outputnya akan lebih terasa gitu, vokal kita gitu. Jadi ketika karaokean suara vokal itu tidak akan kesalip, kalah sama musik gitu ya, kalau gainnya ini ditambah untuk mikrofonnya gitu. Jadi vokal kita menonjol. Nah, kemudian kekurangan yang kedua dari mixer ini adalah suara treble yang kurang gitu. Kalau untuk bass sama mid cukup terasa ya, apalagi bass dominan ya, sangat terasa banget bassnya. Tetapi suara dari high-nya atau treble-nya ini tidak terasa gitu, kurang. Tapi kalau vokal ketika menggunakan DSP ya atau reverb, suara chest-nya itu memang terasa banget, itu karena efek dari reverb gitu. Tetapi ketika reverbnya ditutup gitu, tidak dipergunakan, maka suara high-nya itu benar-benar kurang terasa. Nah, di mana masalahnya? Nah, masalahnya ada di sini ya, teman-teman. Jadi gain yang ini ya, yang tadi penguat mic ini, kemudian sebelum ke output ya, ini outputnya di sini, ini ada EQ ya, equalizer. Nah, ini equalizer 3 channel. Yang pertama yang ini, yang atas itu high, yang kedua mid, dan yang ketiga ini ada low. Nah, untuk low-nya ini dia menggunakan kapasitor 47 nano ya. 47 nano udah cukup lumayan lah untuk nada bass ya. Kemudian untuk middle-nya ini menggunakan 15 nano ya. Ini juga 15 nano dengan dihambat 3K3. Nah, untuk high atau suara treble,
sebetulnya di sini udah cukup menggunakan kapasitor 3 nano ya. Tetapi yang menjadi tidak terasanya itu suara treble itu ini hambatannya terlalu tinggi gitu. Jadi hambatan treble-nya itu terlalu tinggi gitu. Sampai 22 kilo. Makanya tadi saya pikir ini 2K2 gitu ya. Ternyata setelah saya selidiki ini hambatannya itu 22 kilo gitu. Nah, biasanya umumnya untuk suara treble atau equalizer, tune, control untuk nada treble ini rata-rata ini maksimal tuh 4K7 ya. Ini biasa ya, yang umum gitu. Maksimal 4K7, tapi standarnya atau umumnya menggunakan 1 kilo atau 1K2 gitu, atau 2K2 bisa gitu. Nah, makanya tadi saya pikir ini adalah 2K2, ternyata ini 22 kilo ya teman-teman gitu. Nah, bila teman-teman mau menambah suara treble ya, nah di sini bisa diganti nilai R ini sedikit diperkecil ya. Bisa ke 10 kilo dulu dicoba. Kalau memang 10 kilo belum terasa ya ke 4K7 ya, atau 4K7 juga terasa masih kurang, coba ke 2K2 atau paling minimum itu di angka 1 kilo ya gitu. Nah, jadi dari EQ ini baru diperkuat lagi satu penguatan oleh op-amp ini, baru dari sini keluar ya. Nah, ini saya untuk output ini saya tidak gambarkan ya. Jadi output dari equalizer ini ya, di sini kan ada master volume ya. Nah, ini master main gitu. Jadi di sini diperkuat lagi baru disalurkan ke output. Nah, ini outputnya ya gitu. Nah, oke teman-teman ya, jadi seperti ini ya kenapa permasalahan di mixer Ashley Evolution 4 ini gain atau mic-nya kurang terasa ya. Jadi volume gain full itu masih mendem suaranya ya, masih kurang kencang, karena inilah alasannya ya gitu. Jadi yang pertama ini hambatan untuk jack Akai cukup lumayan tinggi ya. Kemudian di sini gain dari penguatan op-amp-nya hanya sekitar 30 ya. Sementara mixer-mixer lain itu minimal 100 kali, bahkan ada yang sampai 300 kali. Tapi di sini menggunakan 30 kali ya. Kemudian nah ini yang jadi masalah juga, ternyata op-amp yang digunakan pada mixer ini adalah jenis JRC 4580 gitu. Nah, saya pikir tadi itu 4558 ya, ternyata ini 4580 gitu. Nah, teman-teman, nah ini ya op-amp-nya 4580 ini semuanya 4580 ya. Nah, jadi karakteristik dari IC ini memang untuk nada high-nya itu kurang dominan gitu, lebih rendah gitu untuk levelnya, kualitasnya gitu. Kalau nada bassnya memang agak sedikit tinggi untuk karakteristik dari IC tersebut ya. Jadi untuk nada high-nya tuh memang kurupanya tuh paling bawah gitu ya, rendah gitu. Jadi alasannya kenapa tadi suara treble-nya kurang muncul, yang pertama memang dari karakteristik dari IC-nya ini sendiri, untuk nada tingginya itu kurvanya itu rendah, dan yang kedua tadi di sini ya, hambatan untuk pengaturan treble-nya itu terlalu tinggi di sini ya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau upgrade ya, kalau mau modifikasi, mungkin saran dari saya, satu, yang ini IC op-amp bisa teman-teman ganti dengan jenis NE 5532 ya, atau LF 535 ya. 353 ya. Nah, ini ya, antara ini. Nah, ini untuk 5532 cukup lumayan untuk kurva dari karakteristik dari IC-nya ini ya. Untuk high, mid,
low-nya ini hampir merata gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman nanti kalau mau upgrade pergunakanlah IC LNE 5532 ya untuk op-amp-nya. Kemudian yang kedua, upgrade yang kedua adalah nilai resistor ini ya, ganti menjadi 1 kilo atau 1K2 ya, dua-duanya gitu. Kemudian yang ketiga, untuk equalizer nilai high-nya ini ganti menjadi 2K2 gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu saran dari saya gitu. Kalau memang teman-teman mau modifikasi gitu. Nah, di sini ini untuk rangkaian phantom powernya ya. Gitu. Jadi ini 48 volt. Di sini tombol phantom power, kemudian di sini ada lampu indikator, baru masuk ke jack XLR ini ya untuk phantom powernya. Oke teman-teman, jadi untuk videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya, untuk kupas tuntas dari jeroan mixer Ashley Evolution 4 ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempunyai sedikit bayangan, gambaran dari rangkaian atau skematik dari mixer Ashley Evolution 4 ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.